Apa itu sastra? Ya, sastra itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di Himsi Umi Official dengan saya Hanan Madani. Di tengah-tengah pandemi corona ini kita sangat sulit dan sangat terbatas melakukan kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakukan. Bahkan banyak di antara kita yang hanya duduk diam di rumah. Nah, video ini dibuat untuk kalian semua, terkhusus untuk kalian semua yang masih setia dengan hashtag stay at home. Mengisi kekosongan waktu dengan menambah ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan membahas hal yang bermanfaat, yaitu pertanyaan dasar yang sering ditanyakan ketika kalian baru memasuki Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia, yaitu, apa itu sastra? Ya, sastra itu luas, dan kita akan membahasnya dengan Demisioner Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia periode 2018-2019. Ini dia Kakanda Ahmad Jailani Asha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jailani Asha. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang sastra. Pertanyaan yang paling sering muncul kepada teman-teman jika kita membahas tentang sastra adalah, apa itu sastra? Bahkan untuk teman-teman dari Fakultas Sastra itu sendiri, kalau mereka ditanya apa itu sastra, tidak sedikit dari mereka yang bakalan kebingungan. Karena mungkin saking luasnya pemahaman tentang sastra ini apa, sehingga kita tidak bisa menemukan kosakata untuk menjelaskannya. Nah, tapi kita kesampingkan dulu tentang keterbatasan bahasa tersebut. Menurut TU, sastra berasal dari bahasa Sanskerta, sas yang berarti mengajarkan atau mengarahkan, dan juga tra yang berarti sarana atau alat, yang kemudian dalam bahasa Indonesia ditambahkan awalan su depan katanya sehingga berbunyi susastra. Kata su sendiri berarti indah atau baik, sehingga sastra menurut pengertian TU adalah sebuah sarana atau alat untuk menyampaikan kebaikan dengan cara yang indah. Nah, sedangkan menurut Sujiman mengatakan bahwa sastra adalah sebuah karangan atau sebuah karya yang memiliki ciri orisinalitas serta nilai artistik dan nilai estetika dalam penyampaiannya. Menurut Aristoteles sendiri, sastra adalah sebuah karya yang digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada manusia, yang memberikan kenikmatan tersendiri dan juga memperkaya wawasan tentang kehidupan manusia. Nah, jika kita runut dari penjelasan atau dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sastra adalah sebuah karya atau karangan yang digunakan untuk mengajarkan kehidupan atau mengajarkan kebaikan kepada manusia dengan menggunakan penyampaian dengan cara yang indah. Nah, ini juga digunakan untuk memperluas wawasan tentang kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Menurut Sumarjo, sastra adalah sebuah karangan yang memberikan pengalaman subjektif tersendiri kepada para pembacanya. Mengapa demikian? Karena sastra merupakan hasil dari pemikiran atau hasil dari perasaan mendalam para pencipta dari karya sastra yang ada. Sastra sendiri adalah sebuah refleksi atau sebuah pemantulan kembali dari problematika kehidupan yang memberikan berbagai macam representase kehidupan. Nah, misalkan saja kita ambil analogi bahwa ada sebuah cermin dan ada seorang manusia. Cermin ini merupakan sastra, dan manusia ini dan berbagai problematika kehidupannya yang akan dipantulkan oleh cermin tersebut, dan hasil dari pantulan dari cermin tersebut adalah karya sastra. Itulah maksud dari sastra sebagai refleksi atau pemantulan kembali dari problematika kehidupan manusia. Nah, apa saja fungsi dan manfaat dari sastra itu sendiri?
Menurut Horatius, seorang filsuf dari zaman Yunani kuno, mengatakan bahwa sastra memiliki fungsi dulce et etile, atau menghibur dan juga berguna. Sejalan dengan pemikiran Horatius, Edgar Allan Poe, seorang penyair, mengatakan bahwa sastra memiliki fungsi didaktik heresi, atau selain memberikan hiburan, selain memberikan kenikmatan bagi para penikmatnya, sastra juga memberikan manfaat kepada kehidupan manusia dan kepada para pembacanya. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa karya sastra tidak hanya memberikan pemahaman atau tidak hanya memberikan wawasan tentang apa itu arti kehidupan, tetapi juga memberikan kenikmatan atau memberikan hiburan kepada pembacanya. Itulah kelebihan dari sastra. Dan dengan itu semua kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sastra yang baik adalah sastra yang tidak hanya sekedar menghibur, tidak hanya sekedar memberikan kenikmatan-kenikmatan profan, tetapi juga memberikan manfaat dan juga memperluas hasanah tentang kehidupan manusia dan memperluas wawasan tentang apa itu kemanusiaan. Kita bisa tahu dan bisa mengenali bahwa ada banyak perspektif kehidupan yang hadir dengan cara membaca karya sastra. Kita bisa tahu bahwa dunia ini luas, dunia ini tidak sempit dengan cara membaca karya sastra. Kenapa? Karena sastra merupakan wadah berbagai pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Ini bisa meliputi tentang politik, kultur, agama, pendidikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sastra sebagai refleksi kehidupan yang berarti pantulan kembali problematika kehidupan manusia, meliputi cinta, kematian, perasaan, kelahiran kembali, dan berbagai hal-hal transendental lainnya. Nah, kemudian problematika kehidupan tersebut dikonkretkan dalam bentuk gubahan bahasa. Bisa dalam bentuk prosa, puisi, atau drama. Maka dengan membaca karya sastra, itu berarti kita sedang membaca pantulan kehidupan dalam bentuk seni berbahasa. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang apa itu sastra. Setelah mendengar beberapa penjelasan tentang sastra tersebut, mungkin saya bisa mengutip perkataan dari Pramudia Anantatur yang saya yakin teman-teman pasti bakal sepakat. Pramudia Anantatur dalam salah satu bukunya Bumi Manusia, dia berkata, kalian boleh maju dalam pendidikan, mungkin mencapai gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanyalah binatang yang pandai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan dasar tentang sastra menurut Kakanda Ahmad Jailani Ashha. Dan yang paling menarik adalah ketika beliau mengatakan bahwa sastra itu karya atau karangan yang mengejarkan kehidupan dan kebaikan dengan cara yang indah. Jadi di sini konteksnya kita memanusiakan manusia melalui karya sastra. Ya, teman-teman, kalau kalian masih bingung dan masih banyak sekali pertanyaan yang terngiang-ngiang di kepala kalian, kalian boleh bertanya di kolom komentar YouTube Himsi Umi Official di bawah. Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan di Himsi Umi Official juga tentunya, dan yang akan dijawab langsung juga tentunya oleh Kakanda Ahmad Jailani Ashha. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Himsi Umi Official. United We Stand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.